Halo pemirsa, selamat pagi. Ya, apa kabar pemirsa? Kita kembali berjumpa dalam program TVR 09 bersama saya Dedi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Reni Reski, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, DPR RI dan pemerintah setujui rancangan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia dibahas dalam forum rapat panja guna mendorong investasi dan membangun perekonomian Indonesia. DPR RI bersama pemerintah menyetujui rancangan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dilanjutkan untuk dibahas dalam forum rapat panja. RUU ini dapat menjadi harapan baru dalam mendorong investasi dan membangun perekonomian Indonesia. Anggota Komisi 11 DPR RI Amin menilai RUU PFII menjadi langkah penting di tengah ketatnya persaingan investasi global. Menurutnya, potensi besar sumber daya alam Indonesia perlu didukung regulasi dan ekosistem investasi yang lebih menarik bagi investor global. Sebab masuknya investor dapat mendorong pembangunan, menciptakan lapangan kerja, dan pada akhirnya membawa dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Ya tentu kan ini kan kita menghadapi tantangan global, persaingan global. Tentu kita juga ingin memberi ruang bagi para investor-investor global untuk membawa dananya ke Indonesia. Nah, ketika itu dananya sampai di Indonesia kan kita fasilitasi, kita berikan kemudian kan ini nanti tentu akan judulnya kan mengerek pembangunan di Indonesia, mengerek pertumbuhan, ya ekonomi dan juga akhirnya kesejahteraan. Tentu aturan yang berada di PFI itu tentu harus sangat menarik bagi para investor global. Tapi kami sebagai anggota DPR, khususnya yang terkait dengan penyusunan regulasi ini, tetap memperhatikan aturan-aturan yang ada. Tentu salah satunya tentu adalah meaningful participation. Amin menegaskan, Komisi 11 DPR RI akan menyusun RUU PFII dengan menjunjung tinggi partisipasi masyarakat luas, mulai dari akademisi, praktisi, dan pemerintah. Bella dan Divo, TVR Parlemen melaporkan. Kepengurusan baru Koperasi Pegawai DPR RI periode 2026-2030 diharapkan mampu melanjutkan berbagai capaian yang telah dirintis kepengurusan sebelumnya, serta menghadirkan inovasi baru guna memperkuat kinerja koperasi dan juga meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota. Kepengurusan baru Koperasi Pegawai Setjen DPR RI periode 2026-2030 diharapkan mampu melanjutkan berbagai capaian yang telah dirintis kepengurusan sebelumnya. Pengurus baru juga diminta menghadirkan inovasi baru guna memperkuat kinerja koperasi dan meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota. Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal DPR RI Supri Hartini menyampaikan koperasi memiliki peran strategis sebagai wadah peningkatan kesejahteraan pegawai Setjen DPR RI. Supri Hartini berharap seluruh program yang telah disampaikan pengurus baru saat proses pemilihan dapat direalisasikan, terutama program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarga. Ini merupakan satu momentum untuk teman-teman pengurus di mana dedikasi dan kerja-kerja yang sudah dilakukan pengurus yang lama ini diharapkan dapat diteruskan oleh pengurus yang baru dengan tidak menghilangkan inovasi-inovasi yang mungkin nanti pengurus yang baru akan lakukan. Kemarin dalam paparan proses pemilihan juga sudah disampaikan program-program kerja untuk pengurus yang baru. Kami berharap program-program itu dapat diimplementasikan. Yang utamanya adalah bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan pegawai dan juga keluarga pegawai Setjen DPR RI. Intinya adalah pengurus yang baru untuk terus meningkatkan kinerja koperasi, khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai dan juga keluarga pegawai. Lebih lanjut, Supri Hartini mengajak seluruh pegawai Setjen DPR RI untuk memberi dukungan kepada kepengurusan baru agar mampu mengelola koperasi dengan baik. Dwi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, penyerapan lulusan program magang Kementerian Ketenagakerjaan dinilai masih belum maksimal. Langkah apa yang DPR ambil guna mengatasi persoalan ini? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi.
balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani dorong Kementerian Ketenagakerjaan lebih aktif berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain agar lulusan magang lebih mudah terserap ke dunia kerja. Penyerapan lulusan program magang Kementerian Ketenagakerjaan dinilai masih belum maksimal. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mendorong Kementerian Ketenagakerjaan lebih aktif berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain. Tujuannya agar lulusan magang lebih mudah terserap ke dunia kerja. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat hanya sekitar 30% peserta magang nasional periode 2020 hingga 2026 yang mendapat tawaran pekerjaan setelah program magang. Sementara itu sekitar 70% peserta lainnya masih belum memperoleh tawaran kerja. Irma Suryani menilai rendahnya tingkat penyerapan peserta magang menunjukkan program itu belum berjalan secara efektif. Menurutnya, Kementerian Ketenagakerjaan tidak bisa hanya menunggu informasi lowongan pekerjaan, melainkan harus proaktif menjalin koordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja. Harusnya Kementerian Tenagakerja jemput bola, ya koordinasi dong dengan menteri-menteri terkait. Di tempat Anda ada berapa nih yang bisa diserap, ya kan seperti itu. Nah kalau tidak hanya menunggu saja informasi dari kementerian, orang Indonesia ini, ya Kementerian Indonesia ini selalu mengedepankan ego sektoral. Jadi nggak ngurusin pekerjaan kementerian lain. Menteri Tenaga Kerjanya harus berkoordinasi, ya harus jemput bola ke kementerian-kementerian tersebut agar seluruh informasi lowongan tenaga kerja itu informasinya bisa diterima, kemudian bisa disampaikan kepada semua pemagang. Irma menegaskan pemerintah tetap perlu melakukan evaluasi menyeluruh apabila tingkat penyerapan peserta magang masih rendah. Sehingga stimulus yang diberikan pemerintah berdampak pada peningkatan kesempatan kerja bagi peserta magang. Elvi dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati mengunjungi YTR, korban penyekapan dan penganiayaan yang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, guna memastikan proses pemulihan dan pendampingan korban berjalan optimal. Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati mengunjungi YTR, korban penyekapan dan penganiayaan yang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan proses pemulihan dan pendampingan korban berjalan optimal. Sari Yuliati menegaskan, pemulihan fisik dan psikologis korban harus menjadi prioritas. Menurutnya, tim medis telah menyusun tahapan perawatan dan rehabilitasi secara menyeluruh untuk mendukung proses pemulihan jangka panjang. Ia menegaskan, akan mengawal proses penegakan hukum agar pelaku mendapatkan hukuman sesuai ketentuan yang berlaku. Tahapan-tahapan penyembuhannya sudah direncanakan. Tadi Pak Dokter bilang barangkali itu bertahap sampai kemungkinan sampai setahun ke depan. Kita jaga itu semua, kita kawal itu semua sampai bisa maksimal yang bisa kita lakukan terhadap korban baik secara fisik maupun psikologis, dan tentunya juga kita semua berharap kejadian ini tidak akan terulang kepada siapapun masyarakat Indonesia, bahkan seluruh manusia yang ada di dunia ini. Sementara itu, Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Fitra Hergiana, menyampaikan kondisi korban terus menunjukkan perkembangan positif. Saat ini, korban sudah mampu makan, duduk, dan berkomunikasi dengan lebih baik. Alhamdulillah kondisi korban saat ini dia sudah bisa duduk, sudah bisa makan, sudah bisa memang diajak mengobrol, dan juga memang untuk kesehatannya alhamdulillah sudah jauh lebih perbaikan sambil kita menunggu proses operasinya. Dari Bandung, Jawa Barat, Andri, TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, anggota Komisi 11 DPR RI Habib Idrus Salim Al-Jufri menilai rancangan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia perlu mengakomodasi ekosistem keuangan syariah sebagai strategi diferensiasi sekaligus menjadi keunikan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, anggota Komisi 11 DPR RI Habib Idrus Salim Al-Jufri mendorong rancangan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII mengakomodasi ekosistem keuangan syariah sebagai strategi diferensiasi sekaligus menjadi keunikan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Habib menyebut, produk syariah Indonesia sangat beragam dan memiliki kualitas yang diakui dunia. Produk syariah seperti wakaf, sukuk, karbon syariah, hingga manajemen aset dapat diintegrasikan untuk membentuk sebuah ekosistem ekonomi syariah yang komprehensif. Sehingga Pusat Finansial Internasional Indonesia tidak hanya menawarkan iklim investasi yang progresif, tetapi juga memiliki identitas yang kuat. Saat ini juga Indonesia produk-produknya luar biasa ya, produk syariah di Indonesia itu luar biasa sekali. Sampai kita dapat award juga ya dari lembaga dunia kaitan dengan produk-produk kita yang cukup bervariasi. Oleh karena itu saya pikir nggak ada salahnya kita di PFI ini, bukan nggak ada salahnya lagi, kita langsung saja kita sampaikan bahwasannya Indonesia harus menjadi pusat ekonomi, pusat ekosistem financial hub yang ada di dunia. Jadi kita nggak boleh kalah sama Dubai, sama Abu Dhabi, dan lain sebagainya. Menurut State of the Global Islamic Economy Report 2025-2026, nilai kapitalisasi ekonomi syariah global tahun ini mencapai 8,6 triliun US dollar dan diprediksi mencapai 12 hingga 13 triliun US dollar di tahun 2029. Indonesia yang saat ini berada di peringkat keempat, negara dengan kekuatan ekonomi syariah terbesar, dinilai perlu memanfaatkan peluang tersebut melalui RUU PFII guna mewujudkan kemandirian ekonomi nasional. Kendan Gunarso, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pemerataan akses listrik menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan pembangunan hingga ke pelosok negeri. DPR RI terus mendorong penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan agar program listrik desa dapat direalisasikan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 09. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa,
Kembali di TVR 09. Pemirsa, kehadiran listrik tidak hanya menghadirkan penerangan, tetapi juga membuka peluang bagi peningkatan pendidikan, layanan kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, DPR RI menilai sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pihak terkait harus terus diperkuat agar pelaksanaan program listrik desa berjalan efektif dan berkelanjutan. Mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini. Realisasi program listrik desa masih menghadapi berbagai tantangan, terutama kondisi geografis yang ekstrim serta keterbatasan akses infrastruktur di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses listrik, PLN dan Kementerian ESDM didorong memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah di berbagai tingkatan. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran strategis karena paling memahami kondisi wilayah serta kendala di lapangan. Dukungan terhadap pembangunan akses jalan dan infrastruktur lain diharapkan dapat mempermudah PLN menjangkau daerah-daerah yang selama ini sulit diakses, sekaligus mempercepat tercapainya target Zero Desa Gelap di Indonesia. Artinya kita akan wujudkan Zero Desa Gelap se-Indonesia. Nah, sehingga sekali lagi koordinasi dengan pemerintah daerah itu penting dan itu hal utama sehingga pelibatan dan peran pemerintah daerah untuk itu maksimal untuk segera mewujudkan penuntasan desa gelap atau Zero Desa Gelap. Dengan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan PLN, diharapkan tidak ada lagi desa yang belum menikmati akses listrik. Sebab ketersediaan listrik menjadi salah satu fondasi penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendorong kemandirian dan pertumbuhan ekonomi desa. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Pacu Jawi merupakan salah satu tradisi unik masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat yang telah dilestarikan secara turun-temurun. Menariknya, meski sering disebut sebagai balap sapi, Pacu Jawi sebenarnya bukan ajang perlombaan kecepatan, melainkan bagian dari tradisi pasca panen. Dalam tradisi ini, seorang joki berdiri di atas baja kayu sambil mengendalikan sepasang sapi yang berlari di atas sawah berlumpur. Dan informasinya akan kami hadirkan saat lagi, tetap bersama kami di TVR 09. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Bahwa saya, demi Allah, saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa,
Kembali di TVR 09. Pemirsa, lebih dari sekedar pertunjukan, Pacu Jawi menjadi simbol kebersamaan, rasa syukur, serta eratnya hubungan masyarakat Minangkabau dengan dunia pertanian. Keunikan tradisi ini bahkan telah menarik perhatian wisatawan dan pemburu foto dari berbagai negara yang terpesona oleh aksi dan nilai budaya di dalamnya. Selanjutnya kita akan menyaksikan Pacu Jawi, warisan budaya dari Tanah Minang, dalam segmen Intips Informasi dan Tips. Berikut ini. Indonesia adalah negara dengan ribuan cerita budaya. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cerita, tradisi, dan identitasnya sendiri. Di setiap sudut Nusantara, selalu ada cara unik untuk merayakan hidup, alam, dan kebersamaan. Dan kali ini, mari kita melipir ke Sumatera Barat, ke sebuah tradisi yang sekilas terlihat seperti balapan sapi biasa, tapi sebenarnya menyimpan makna yang jauh lebih mendalam. Di sini, sapi bukan sekedar berlari, tapi juga membawa cerita, filosofi, dan identitas sebuah masyarakat. Dari sawah yang berlumpur, lahir sebuah tradisi yang bertahan lebih lama dari sekedar perlombaan. Apa itu Pacu Jawi? Pacu artinya perlombaan, dan Jawi adalah sapi dalam bahasa Minangkabau. Jadi, Pacu Jawi adalah tradisi balapan sapi khas Minang. Tradisi ini biasanya dilaksanakan setelah panen padi sebagai bentuk rasa syukur atas hasil bumi yang melimpah. Tapi, Pacu Jawi bukan sekedar perayaan. Ini adalah bagian dari cara hidup masyarakat Tanah Datar. Sejarah singkat. Pacu Jawi berasal dari Kabupaten Tanah Datar, tepatnya dari Nagarituo, Pariangan. Awalnya, tradisi ini muncul sebagai cara membajak sawah. Tradisi ini dikemukakan oleh Datuak Tantejo Gurhano agar tanah menjadi lebih subur dan mudah ditanami. Seiring waktu, cara ini ditiru oleh warga dan berkembang menjadi sebuah atraksi budaya. Prosesi dan keunikan. Sebelum Pacu Jawi dimulai, ada prosesi adat yang panjang dan hikmat. Sapi-sapi didandani dengan kain dan aksesoris, lalu diarak menuju lokasi pacu. Di belakangnya, para bundukan duang menjunjung dulang berisi makanan, diiringi alunan talempong yang dimainkan. Suasananya pun semakin semarak. Sesampainya di lokasi, dilakukan prosesi yang disebut kuda totagan, yaitu pidato adat yang disampaikan dengan nada dan irama khas oleh para niniak mamak atau tetua adat. Setelah itu, baru Jawi dipacu. Cara berlari yang tidak biasa. Dalam Pacu Jawi, anak joki berlari tanpa alas kaki menarik 2 ekor sapi di tengah sawah yang penuh lumpur. Tapi menariknya, yang dinilai bukanlah siapa yang paling cepat, melainkan siapa yang bisa berlari paling lurus. Inilah filosofi hidup masyarakat Minang, bahwa hidup yang lurus adalah hidup yang bernilai. Bukan kompetisi biasa. Dalam Pacu Jawi, tidak ada juri, tidak ada sistem kalah dan menang, dan tidak ada taruhan. Semuanya dilakukan untuk menjaga keharmonisan. Jawi yang tampil baik dan berlari lurus akan naik harga jualnya dan menjadi kebanggaan pemiliknya. Fungsi sosial dan wisata. Pacu Jawi juga menjadi ajang gotong royong, silaturahmi, dan perayaan bersama. Tradisi ini dilaksanakan bergiliran di beberapa kecamatan di Tanah Datar dan bisa berlangsung selama beberapa minggu. Hari ini, Pacu Jawi tidak hanya menarik warga lokal, tapi juga wisatawan dari mancanegara. Pacu Jawi mengajarkan kita bahwa dalam sebuah tradisi tidak hanya ada perayaan, tapi juga ada nilai, makna, dan cara hidup. Dari sawah yang berlumpur, lahir sebuah warisan budaya yang terus hidup. Bukan karena dipertontonkan, tapi karena dijaga dan dilaksanakan bersama. Dan tugas kita hari ini bukan hanya menonton, tapi juga menjaga, merawat, dan meneruskannya. Supaya cerita tradisi seperti ini tidak berhenti di satu generasi, tapi terus hidup di generasi berikutnya.
Dan pemirsa, tidak lupa di penghujung acara kami hadirkan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini Rabu 8 Juli 2026. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum dengan pengurus advokat cinta tanah air dengan agenda yaitu menerima masukan terkait rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana. Sedangkan pada jam yang sama, Komisi 6 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama PT Taspen dan juga Direktur Utama PT Asabri dengan agenda yaitu evaluasi kinerja korporasi tahun 2025, penyampaian rencana kerja dan juga roadmap korporasi tahun 2026. Dan sejumlah agenda serta kegiatan DPR RI lainnya dapat Anda akses di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami TVR Parlemen. Baik pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rini Reski dan juga rekan saya. Jadi dan sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.